Selamat malam, kita berjumpa kembali dalam program Renungan Harian Toraya dan Doa Malam, edisi Rabu 13 Juli 2022. Dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan, kami menyapa Bapak Ibu Sidang Jemaat sekalian dengan sapaan, damai sejahtera bagi kamu. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati dan pikiran kita berbakti kepada Tuhan. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkau yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, Engkau ku perlukan. Juru selamat berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam dampingi hamba-Mu. Setiap jam ya Tuhan, Engkau ku perlukan. Ku datang Juru Selamat berkatilah. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita mohon pertolongan dari Tuhan, kita satu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu yang datang berbakti kepadamu. Berkenanlah atas bakti kami, puja dan puji kami, semua kami persembahkan hanya bagi Tuhan. Dan dalam kesempatan bakti ini, kami rindu diperlengkapi oleh firman-Mu. Untuk itu ya Tuhan, berfirmanlah, sebab kami anak-anak-Mu telah sedia mendengarkannya. Mohon ampun atas segala salah dan dosa kami bermohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan malam ini, terambil dari Injil Matius pasal 25, ayat 31 sampai ayat 46. Oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul Penghakiman Terakhir. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing, dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan, ketika aku haus, kamu memberi aku minum, ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan, ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian, ketika aku sakit, kamu melawat aku, ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian?"
Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia. Katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing, atau telanjang atau sakit atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang paling kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah sabda berita firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang setelah mendengar firman Tuhan memberlakukan dalam hari-hari hidupnya. Amin. Melalui firman Tuhan yang telah kita baca dari Injil Matius 25 ayat 31 sampai 46 tadi, kita akan merenungkan sebuah tema, Lihat aku di wajah kaum paling hina. Tiro itu lindoku, diolu, to maka rio. Jemaat kekasih Tuhan, domba dan kambing sama-sama hewan peliharaan yang melambangkan orang yang dibenarkan. Domba menyimbolkan kepedulian kepada yang hina serta mau berbuat baik. Sementara kambing simbol orang yang dihukum karena pasif, tidak mau melakukan kebaikan. Jadi, hukuman bukan hanya bagi orang yang jahat, tetapi juga bagi orang yang tahu kebenaran dan kebaikan tetapi tidak mau melakukannya. Perbuatan baik di sini bukan seperti beberapa acara TV yang mengeksploitasi kemiskinan sambil mempertunjukkan sandiwara kebaikan dengan berbagi uang atau merenovasi rumah reot. Motif perbuatan baik tersebut bukan atas dasar kebaikan sejati, tetapi demi pujian penonton dan keuntungan finansial dari iklan-iklan acara itu. Perbuatan baik juga bukan seperti pamer daftar riwayat hidup yang penuh dengan prestasi dan pencapaian-pencapaian spektakuler, karena semua itu malah ditolak. Begitu kata Matius 7 ayat 21. Sebab hatinya bukan demi kerajaan Allah, tapi untuk membesarkan identitas diri sendiri. Hidup berkecukupan, sederhana, dan kesediaan berbagi dengan orang lain, itulah yang dikehendakinya. Mengapa Yesus memilih potret orang yang paling hina sebagai ukuran? Karena mereka tentu tidak dibebani untuk membalas kebaikan itu. Jadi semangat berbuat baik yang dimaksud bukan dalam rangka mengharap imbalan atau bayaran, tetapi semata-mata demi mengabdi bagi kerajaan Allah. Kehidupan kita semua akan menuju pada penghakiman. Dan pada akhirnya pelayanan kita kepada Tuhan akan dinilai menurut segala sesuatu yang kita lakukan untuk saudara Tuhan yang paling hina. Karena itu jangan pasif, tetapi lakukan kebaikan tanpa mengharap balas jasa. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Setelah sama-sama kita merenungkan firman Tuhan, tiba saatnya buat kita untuk membawa pergumulan dan harapan kita di hadapan Tuhan. Untuk itu mari kita satu di dalam doa syafaat kita berdoa. Lihat aku di wajah kaum paling hina. Itulah tema yang kami renungkan malam hari ini. Terima kasih Tuhan mengingatkan kami, sebab acap kali kami menjalani hidup ini lupa dengan saudara-saudara kami yang paling hina, yang ada di sekitar kami. Kami lebih mementingkan ego kami, orang-orang yang dekat dengan kami, orang-orang yang besar, orang-orang yang kaya, tanpa mempedulikan mereka-mereka yang hina. Padahal Tuhan memanggil kami buat mereka. Karena itu Tuhan, terima kasih firman-Mu hari ini mengingatkan kami untuk melakukan apa yang seharusnya, sepantasnya kami lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Melayani sesama yang berkekurangan, tidak terkecuali siapa mereka, sebagai wujud nyata kasih, kepedulian, pelayanan kami kepada Tuhan. Tuhan, malam hari ini bersama dalam syafaat, kami bawa kehidupan saudara-saudara kami yang pada tanggal 13 Juli ini boleh berjumpa dengan hari ulang tahunnya. Mereka adalah Dimas Stefano Etanuel dan Bapak Yose Rizal Toding Rante. Berkati mereka dengan sukacita, bahagia, sehat selalu. Berkati mereka dalam kerinduan dan harapannya yang terbaik dari Tuhan jadi milik mereka. Tuhan dipermuliakan. Juga dalam kesempatan ini kami membawa dan mendukung dalam doa keluarga Bapak Ape Napitupulu dan Ibu Herlina Solo, Bapak Antonius Makaba dan Ibu Yuliana Kombong, Bapak Martinus Kiding Alo dan Ibu Yulianti Ipang, yang berjumpa dengan hari ulang tahun pernikahan. Diberkati rumah tangga mereka tetap rukun, damai, harmonis. Diberkati rumah tangga mereka jadi contoh buat rumah tangga yang lain. Sehat, kuat, sejahtera, bahagia, tetap jadi milik mereka. Nama Tuhan dipermuliakan. Dalam kesempatan ibadah ini kami juga mendukung dalam doa kekasih-kekasih kami yang berada dalam kelemahan tubuh. Tuhan berkati mereka dalam perjuangan mereka untuk sembuh, upaya para medis, upaya yang dilakukan keluarga dalam pendampingan. Diberkati semua itu Tuhan. Jadi sarana pemulihan, kesembuhan yang dari Tuhan buat mereka. Beri kesabaran, ketabahan, keteguhan iman dalam menjalani berbagai pengobatan dan terapi yang harus dijalani. Sembuh sehat dari Tuhan jadi milik mereka. Berdoa buat warga jemaat Tuhan dalam menghadapi pergumulan duka. Hibur dan kuatkan mereka Tuhan. Pakai kami umat-Mu, pelayan-Mu, untuk menguatkan mereka dalam menghadapi berbagai pergumulan duka yang mereka hadapi. Kekuatan penghiburan yang dari Tuhan jadi bagian kehidupan mereka. Berdoa untuk anak-anak kami dalam melanjutkan sekolahnya. Tuhan berkati, kiranya anak-anak kami sungguh-sungguh mempersiapkan diri dalam melanjutkan sekolahnya. Diberkati mereka untuk tetap semangat, serius, sungguh-sungguh belajar, karena pendidikan adalah bekal untuk masa depan mereka. Yang terbaik dari Tuhan jadi milik anak-anak kekasih. Berdoa untuk rumah tangga jemaat Tuhan, diberkati senantiasa, rukun, damai, harmonis. Diberkati untuk mereka sehati sepikir, ada saja persoalan, pergumulan, tapi kiranya mereka boleh menyelesaikannya dengan kepala dingin, dengan bijak, dengan baik. Dan pakai orang-orang di sekitar mereka juga untuk mengingatkan hal-hal yang baik,
yang perlu mereka perjuangkan dalam membina rumah tangga. Kalau ada yang bergumul dengan rumah tangganya, dengan pasangannya, dengan suami, dengan istrinya, sekarang ini Tuhan berkati, pulihkan hubungan mereka, kembali harmonis, nama Tuhan dimuliakan. Memberkati usaha kerja mereka Tuhan, kiranya apa yang mereka kerjakan membuahkan hasil yang baik, mencukupi kebutuhan rumah tangga, dipakai memuliakan nama Tuhan. Berdoa untuk pelayanan jemaat Tuhan, Jemaat Elim Balikpapan, Bapak Ibu Pendeta, Penatua, Diaken, pengurus OIG, rekan-rekan tim multimedia yang memberi diri untuk pelayanan diberkati selalu dengan sehat, kuat, hikmat, bijaksana, sukacita, dan bahagia. Pelayanan kami mendatangkan hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan, berkat-berkat jasmani dan rohani dari Tuhan, jadi milik kami, nama Tuhan dimuliakan. Berkati pergumulan, kerinduan, dan harapan jemaat-Mu, kerinduan akan pekerjaan, kerinduan akan pendidikan yang lebih baik, kerinduan akan memiliki pasangan hidup, kerinduan akan memiliki keturunan. Ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan kami serahkan, mohon berkat dari Tuhan. Kiranya apa yang menjadi kerinduan dan harapan kami, harapan jemaat-Mu boleh jadi milik kami, milik jemaat, di dalamnya nama Tuhan dimuliakan. Berkati pemerintah, bangsa, negara tercinta dari pusat hingga ke pelosok penjuru di tanah air dalam menjalankan tugas dan pekerjaannya. Mampukan mereka mengerjakannya dengan sungguh, dengan sebaik-baiknya demi kesejahteraan, pembangunan yang adil dan merata bagi seluruh rakyatnya. Mereka yang masih bekerja hingga besok pagi Tuhan berkati dengan sehat, berkati dengan keselamatan, berjumpa dengan hari baru besok, berjumpa dengan istri, suami, dan anak-anak sambil memuliakan nama Tuhan. Bapa, ampuni salah dosa kami, ini doa kami Tuhan. Kami bawa dalam satu nama, Kristus Tuhan, yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari paling jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah program Renungan Harian Toraya dan Doa Malam edisi Rabu 13 Juli 2022 dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Kami mengucapkan selamat malam, sampai kita bertemu kembali.